Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi untuk materi kimia anorganik, yaitu tentang konfigurasi elektron. Oke. Konfigurasi elektron merupakan susunan elektron-elektron dalam kulit atom. Menurut Bohr, tiap kulit maksimum 2n⁻² elektron. Jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa kulit K itu kan senilai 1, maka bisa kita tulis sebagai 2 kali 1/2. Ya, n-nya diganti angka 1. Maka hasilnya 2 kali 1² yaitu 2. Dan untuk kulit L berarti 2 dikali n⁻², berarti 2 kali 2², berarti 4 kali 2 yaitu 8. Dan begitu juga dengan M, ya, berarti 2 kali 3/2 yaitu 18. Aturan penulisan konfigurasi khusus golongan utama yaitu golongan A. Yang pertama, isi elektron di kulit yang lebih dalam sampai maksimal terlebih dahulu, kemudian baru ke kulit selanjutnya. Jika sisa elektron 9 sampai 17, isikan di kulit berikutnya sebanyak 8. Jika sisa elektron 19 sampai 31, isikan di kulit berikutnya sebanyak 18. Di kulit terluar maksimal terisi 8 elektron. Oke guys, jadi di sini kita bisa menuliskan dia diurut ya dari 2, 8, 18 dan seterusnya. Maka di sini awali dengan 2, lalu 8 ya. Maka ini kalau dijumlah sudah 10. Sedangkan di sini nomor atomnya 17, berarti masih ada 7 lagi. Dan 7 ini boleh ditulis karena maksimal terisi 8 elektron. Jadi kalau 7 ya masih boleh gitu. Ya. Nah, kalau 35 berarti 2 habis 2 kan 8. Iya, urutannya ya sesuai. Lalu berikutnya 18. Tapi coba kita hitung dulu. Ini 10, ini 18 berarti 28 ya. Ini berarti 28. Maka sisanya adalah 7. Ya, dan 7 dia masih di bawah angka 8 gitu ya. Sehingga 28, 18, 7. Oke. Namun apabila 21, misalnya ini 21 SC, maka dia 28. Nah, selanjutnya ini kan berarti kalau 18 ini terlalu besar, betul ya. Melainkan sisanya ini kan sudah 10, berarti untuk menjadi 21 kan berarti 11 lagi. Nah, 11 itu kan nggak boleh ya, karena maksimal itu terisi 8 elektron. Ya, maka 11 ini bagaimana caranya Kak? Nah, ini mengikuti aturan kedua. Jika sisa elektron 9 sampai 17, isikan di kulit berikutnya sebanyak 8. Jadi di sini bukan ditulis 11 melainkan ditulis 8 lagi gitu. Ya, jadi 11 tadi kita isikan 8 dulu gitu ya. Maka sisanya adalah 3. Maka konfigurasinya 2883. Oke, begitu ya guys kalau ada soal yang seperti ini. Nah, kemudian menurut mekanika kuantum di sini dia menggunakan aturan penulisan pertama prinsip Aufbau. Tapi sebelumnya dia penulisan mekanika kuantum itu 1S2 misalnya ya. 1 ini adalah kulitnya ya, nilai N-nya, dan S ini adalah nilai dari azimutnya ya, L, dan kalau 2 ini adalah jumlah elektronnya gitu. Nah, di sini terdapat aturan dari penulisan konfigurasi berdasarkan prinsip Aufbau, pengisian elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi berdasarkan gambar urutan pengisian elektron ya. Ini ya gambarnya ya. Berarti di awal dari pertama 1S, lalu kita lanjutkan ke 2S, lalu kita lanjutkan ke 2P ya, lanjut ke 3S, terus dilanjutkan lagi ke 3P, 4S, dilanjutkan lagi ke 3D, 4P, 5S gitu ya. Jadi cara membacanya itu menyerong. Terus 4D, 5P, 6S,
terus lanjut ke 4F 5D 6P 7S, terus lanjut lagi ke 5F 6D 7P 8S dan seterusnya. Oke, nah di sini berarti dia kalau misalnya SC21 berarti diawali dari 1S dulu ya, 1S, terus 2S, terus 2P, terus 3S, terus 3P, terus 4S, terus 3D. Nah, kita coba kasih masuk. Untuk S elektronnya 2 ya, berarti 2. Untuk P6 berarti ini sudah 10 ya guys. Lalu 2 6 2 maka ini 20. Maka di sini adalah 3D1. Oke. Jadi seperti itu ya untuk konfigurasi berdasarkan Aufbau. Nah, ini bisa dihafalkan cara menggambarnya itu 1S terus 2S lanjut 2P. Kalau 3S, 3P sampai 3D. Kalau 4S, 4P, 4D, 4F. 5 juga gitu, SPDF juga. Terus 6 itu SPD aja. 7SP, 8S kayak gitu ya. Terus digini-giniin. Jadi menyerong gitu ya guys. Nah, untuk berikutnya adalah aturan Hund. Kalau aturan Hund ini, pengisian elektron pada tingkat energi yang sama atau yang berada pada satu subkulit, itu mula-mula elektron akan menempati sendiri-sendiri dengan spin yang paralel, baru kemudian berpasangan. Jadi kalau aturan Hund itu dia penulisannya itu seperti ini. Jadi pengisian elektron pada tingkat energi yang sama atau yang berada pada satu subkulit itu mula-mula elektron akan menempati sendiri-sendiri yang dengan spin yang paralel, baru kemudian berpasangan. Ini aku kasih contoh ya, berarti 1S2 2S 2P berarti 2 2 2. Maka nanti orbital yang bisa dituliskan itu ini S kotaknya 1 ya, berarti dia ada 2 orang. S juga kotaknya 1 ada 2 orang. Nah, untuk P ini ada 3 kotak dan dia berarti kayak gini. Jadi paralel dulu. Jadi elektronnya menempati sendiri-sendiri dulu. Gitu. Kemudian baru berpasangan gitu ya. Nah, untuk larangan Pauli itu satu atom tidak boleh ada 2 elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi nggak boleh betul-betul sama persis gitu. Satu orbital terisi 2 elektron dengan spin yang beda. Jadi untuk larangan Pauli ini sebenarnya lebih kepada spin ya. Jadi spinnya ya yang berpengaruh kepada larangan Pauli. Jadi larangan Pauli itu nggak mungkin bunyinya sama, dua-duanya sama-sama ke atas, nggak mungkin ya. Pasti satunya ke atas, satunya ke bawah gitu. Jadi itu yang menyebabkan mereka ini berbeda, yaitu dengan adanya spin yang berbeda juga. Kalau spinnya sama nanti bilangan kuantumnya sama keempat-empatnya gitu, makanya nggak boleh ya. Jadi satu orbital terisi 2 elektron tapi dengan spin yang beda. Oke. Lalu lanjut diagram orbital. Diagram orbital ini menunjukkan sebaran elektron dalam atom orbital suatu atom. Umumnya hanya ditulis untuk elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang digunakan untuk pembentukan ikatan. Jadi diagram orbital itu biasanya cuma dipakai untuk menentukan elektron valensi aja. Jadi elektron valensi aja yang biasanya itu ditulis gitu. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam penulisan diagram orbital yang pertama adalah orbital dilambangkan dengan kotak. Elektron dilambangkan sebagai tanda panah dalam kotak. Banyaknya kotak ditentukan berdasarkan bilangan kuantum magnetik. Untuk orbital berenergi sama, kotaknya bersisian. Kalau orbital yang tingkatnya beda, kotaknya terpisah. Dan untuk pengisian kotak mengikuti aturan Hund. Ya, jadi artinya dia harus satu-satu dulu gitu, baru boleh berpasangan. Ya. Nah, jadi contoh misalnya di sini aku punya 12 Mg berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, betul ya? Karena ini ke sini kan 10, ini 2. Ya, jadi 12. Nah, untuk 1S, 2S, 2P, nah ini kan sebenarnya yang di
yang ditulis untuk diagram orbital itu biasanya cuman elektron terluarnya saja ya, yaitu si S. Jadi biasanya ya 3S saja yang ditulis karena dia adalah elektron yang paling luar atau elektron valensi. Nah, untuk penulisannya itu nanti dia diawali dari 1S itu dari bawah banget, ini arahnya ke atas ya. Jadi energi makin ke atas itu makin besar. Jadi 1S ini energinya yang lemah, lanjut ke 2S, di atasnya lagi 3S. Nah, untuk 2P itu nanti di sini guys. Jadi dia 2P itu dia di atasnya 2S gitu. Ya, jadi di atasnya, tapi nggak yang nggak yang setara dengan 3S. Jadi bukan 2P nya tuh bukan di sebelah sini gitu loh, tapi di bawah, agak di bawahnya gitu. Oke ya. Nah, untuk 3P juga gitu, agak-agak naik ke atas dari 3S, tapi nggak yang di atas banget gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk diagram orbital. Jadi kalau ada kasus magnesium seperti ini, berarti kebetulan orbital yang dipakai hanya 3S saja dan dia kotak saja gitu untuk 3S. Oke. Terus lanjut ke penyingkatan konfigurasi elektron. Konfigurasi gas mulia digunakan untuk menyingkat konfigurasi elektron dari atom yang bernomor atom besar. Contohnya 11Na, berarti kan di sini harusnya kan normalnya 1S, 2S, 2P, 3S. Ya, 3S1. Nah, harusnya kan kayak gini. Cuman bisa juga dia disingkat dengan dengan gas mulia gitu. Jadi nanti bisa ditulisnya seperti ini. Berapa ya? Neon mungkin ya, neon 3S1 gitu. Oke. Jadi kenapa neon? Karena neon itu kan 10, 622, berarti 10 ya, benar ya, neon itu 10, sehingga sisa ditulis angka 3S1 saja. Oke, sudah benar ya neon. Lanjut, kestabilan subkulit D penuh dan setengah penuh. Jadi untuk subkulit D ini sebenarnya cenderung penuh guys ya, D10, dan juga setengah penuh. Ada juga yang setengah penuh yaitu D5. Nah, D-nya 5 sama D-nya 10 ini harus di jadi untuk subkulit D itu misalnya ada D4 atau D9, maka dia wajib diubah ke penuh dan setengah penuh gitu ya. Jadi D4 dan D9 tuh nggak pernah ada guys gitu, karena dia nggak stabil. Nah, ini berarti kan 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 2, 2, 6, 2, 6, 2, 3D4. Nah, berarti kan ini 3D4 nih, maka ini gak stabil nih, maka jadinya nanti apa? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Jadi nanti jadi kayak gitu guys. Jadi D-nya jadi 5 gitu loh, dengan mengambil dari yang elektron yang paling luar ya. Kenapa bisa tahu dia elektron terluar? Karena dia kulitnya terakhir, kulit keempat ya, kulit keempat. Itulah kenapa dia disebut sebagai kulit terluar ya. Jadi dia ngambil dari situ satu. Oke, lanjut ke bentuk orbital. Nah, untuk bentuk orbital pertama ada S ya, kemudian bulat yang bentuknya ada bola pingpong jadinya ya, pokoknya intinya bola gitu. Lalu lanjut orbital P ada 3 yaitu PX, PY, dan PZ. Nah, untuk PX berarti dia letaknya di sumbu X ya, jadi dia persis kayak gini kan. Jadi PX dia kayak gini gitu, jadi dia tepat di sumbu X. Kalau PY berarti dia tepat di sumbu Y. Nah, untuk PZ berarti dia juga tepat di sumbu ini ya. Nah, bagaimana dengan, jadi bentukannya kayak angka 8 gitu. Nah, bagaimana dengan orbital D? Kalau orbital D itu nanti kan ada 5 kamarnya. Nah, ini bentukannya kayak gini. Pertama orbital
orbital D, Y, Z. Berarti kalian menggambar yang berada di antara Y dan Z, berarti si X kan. Nanti kalian gambar di sini guys. Gitu. Terus kalian bikin lagi gambar apa di sumbu X. Sumbu X yang kopiannya ini ya. Nah, aku taruh sini. Nah, sama berarti dia di antara Y dan Z ya. Berarti dia di sini. Nah, jadi gambarnya kayak gitu. Nah, bagaimana dengan orbital D, X, Y? Kalau X, Y berarti kan ini sama ini ya. Ini sama ini, berarti dia gambarnya di sini. Gitu. Nah, terus ku gambar lagi kopiannya si X ya guys. Ya, jadi ini X, iya ya. Jadi nanti setelahnya itu kan ada gambaran lagi yang satunya kan. Ini kan baru satu, ini ke sini, ya kan. Nah, ini kita butuh satu gambaran lagi. Nah, gambarannya itu kan tadi kan ini kan orbitalnya DXY. Nah, ketika sisi yang sebelah sini itu berarti nanti di gambarnya itu yang XZ. Jadi maksudnya adalah jadi intinya bukan XY lagi gitu guys. Jadi pilih ruangan yang setelahnya, ruangan yang satunya lagi gitu. Sorry sebentar ya, aku cek dulu. Oke, dan ya sudah benar ya guys. Jadi untuk sisi sebelahnya, sisi sebelah kiri itu kalian pilihnya malah yang XZ. Intinya bukan XY lagi gitulah ya. Nah, untuk XZ juga kayak gitu. XZ kan berarti ini ke sini toh. Ini udah pasti yang sebelah sininya aman. Nah, yang enggak aman adalah sebelah sininya. Jadi ini yang kayak harus kebalikannya. Kan ini X, ini Y. Harusnya kan XZ. Nah, berarti sekarang yang satunya intinya XZ jangan dipilih, berarti yang ini. Gitu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau X kuadrat Y kuadrat. Nah, ini gampang ya. Ini tinggal ditulis aja di X terhadap sumbu X, di Y terhadap sumbu Y, gitu aja ya. Terus kalau yang Z kuadrat di ini. Nah, ini ada kayak semacam cincin ya atau pemisah gitu. Itu adalah Z kuadrat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk diagram atau bentuk orbitalnya. Oke, sekarang kita masuk di nomor 2. Vanadium termasuk logam unsur sisi dengan notasi 5123. Konfigurasi vanadium pada keadaan dasar. Berarti vanadium pada keadaan dasar. Ini kan berarti yang diambilnya 23-nya ya guys. Jadi 1S 1S 2S 2P 3S 3P 4S 226 262. Ini 20. 3D se-3. Nah, gini ya. Jadi 3. Jadi yang 3D3 4S2 gitu ya. Oke. Terus lanjut nomor X memiliki nomor atom 29, konfigurasinya ion X plus. Kalau 29 asli itu kan berarti yang mana ya? 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D9. Nah, berarti kan ini konfigurasi 9 ini kan gak stabil ya, harus dibikin ke penuh. Berarti ngambil dari sini 1. Ini 4S1 3D10. Jadi kayak gini, kayak gitu. Oke, jadi yang ya guys, 3D10 4S1. Oke. Lalu lanjut ke
Koordinat bilangan kuantum elektron terluar untuk atom 19K, berarti di sini 1s, terus di mana ya? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3s, 3p, 4s, 3d. Ini 20, ini berarti enggak sampai. Ya. Jadi cuman di 4s1 karena 19 ya nomor atomnya. Terus koordinat bilangan elektron terluar kan berarti ini, berarti n-nya 4 ya toh. Azimutnya itu s berarti SPD. Berarti 0. Maka m-nya juga 0. K spinnya karena cuma 1, berarti dia kan gambarnya ke atas ya. Positif. 400 positif setengah. Berarti 4001 plus setengah. 400 plus setengah. 400 plus setengah. Jadi yang memungkinkan yang C ya guys, 400 plus setengah atau 400 minus setengah. Ya gitu. Jadi itulah kemungkinannya. Intinya 400. Konfigurasi Fe SX26 berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Berarti kan di sini 10, 20, 26 ya. Maka di sini ada 3 yang keluar. Ingat kalau elektron yang keluar itu berasal dari kulit terluar, berarti yang ini. Yaitu 22-nya keluar, satunya yang ambil dari sini. Berarti intinya 4S2 3D5. 4S nya enggak ada, tinggal 3D5. Kenapa enggak ada? Karena dia keluar kan konfigurasinya X3+, artinya elektronnya pergi. Kalau positif elektronnya pergi. Terus argon mempunyai nomor atom 18. Ion berikut yang mempunyai konfigurasi elektron 3D4. 15 tambah 4 berarti ya. Berarti ada berapa itu? 22. Berarti yang mana yang jawabannya 22? Nah, tapi 22 ini hati-hati harus yang netral. Nah, kalau bermuatan berarti ini jadinya berapa? 25 kurang 2. Ya, 23. Ini kurang 2. 24. Ini kurang 2. 28. Ini kurang 2. 20. Ini kurang 2. 22. Nah, jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga. Oke, lanjut ke soal nomor 28. Elektron terakhir dari atom X yang mempunyai harga 4. Ya berarti ini 4. L azimutnya 1 SP, berarti P 0 0 min 2, 0 min setengah, 0 min 1 plus 1, berarti kayak gini. Sorry, minus setengah ya.
berarti 4P. Berarti sebelum 4P itu siapa? Sorry guys. Oke, benar ya, jadi dia M nya di 0. Sorry ya guys, sorry banget. Ya, jadi di sini M nya 0, berarti dia harus di sini letaknya di kamar yang ini. Terus dia harus min setengah, berarti dia harus yang kayak gini gambarnya. Jadi panahnya yang ke bawah, berarti sudah 1 kali muter ya, langsung udah full terus balik lagi gitu. Nah terus berarti di sini 4P5. Maka kita tinggal hitung ada berapa nomor atomnya yang berakhir di angka 4P5. 4P5 berarti ini di sini ya, berarti ya ini berarti 10, 20, 30, 35. Berarti hasil 35 J. Oke. Konfigurasi ion untuk ion bromida. Ion bromida berarti Br minus ya. Maka di sini nomor atom argon 18, berarti 18 28. Ini berarti kan 18 tambah 7. Berapa isinya ini? 25. Ini 18 tambah 10 tambah 10 berarti 38. Terlalu besar ya. 18, 10, 7. 35. Nah, yang ini berarti. Oh, sorry, tapi karena di sini ion bromida. Sorry. Ya, ini kalau netral tuh kan kayak gini. Netral berarti 3D10, 4S2, 4P5. Maka ketika bermuatan berarti berarti 4P6 dong yang ini. Karena ion Br min itu kan ion Br itu kan Br min, dimana min ini berarti ketambahan 1 elektron gitu ya. Ini kalau negatif malah plus, jadi ketambahan 1 elektron. Nah, ketambahannya itu selalu di ujung ya, selalu di pinggiran yang paling pinggir. Kecuali kalau yang tadi, yang apa tadi, pokoknya intinya yang tadi itu dia nggak boleh. Jadi kurang lebih kayak gitu ya guys, nanti 4P6. Mengerti ya, bisa dipahami ya anak-anak sampai sini. Sorry ya, ini videonya ini sudah sambil ngantuk banget, tapi semoga bisa dipahami ya anak-anak. Nanti yang bawah-bawahnya bisa dikerja. Oke. Jadi untuk BR itu minus ya, minus 1. Jadi makanya nambah 1. Jadi yang tadinya 4P5 sekarang 4P6. Jadi kalau nambah selalu dari pinggiran ya, dari ujung. Tapi kalau yang sorry guys, aku nggak ingat mau ngomong apa. Ya, jadi intinya kayak begitu ya, semoga bisa dipahami. Oke anak-anak, see you on the next video.